Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudari berada. Kiranya damai dan sukacita daripada Kristus Yesus melimpah di dalam kehidupan kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami boleh bangun, itu semua karena berkat dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Sebelum kami melakukan segala aktivitas, kami rindu untuk diperlengkapi oleh firman-Mu. Berikanlah kami hikmat dan pengertian untuk memahami kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil di dalam Roma 9 ayat 23 sampai dengan 24. Roma 23 sampai dengan 24. Firman Tuhan tertulis demikian. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasih-Nya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Manusia diciptakan dengan kesanggupan untuk mengerti konsep nilai baik, indah dan benar. Manusia dapat beriman, bermoral, dan berintegritas. Juga dapat memilih, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas hidupnya. Itulah sebabnya manusia sebagai ciptaan Allah yang mulia dapat merespon penyataan Allah, sebab Allah mengaruniakan roh yang memberi kekekalan dalam diri manusia. Melalui roh Allah memimpin manusia untuk dapat mengenal Dia, karya kasih-Nya, dan mengenal kehendak-Nya yang sempurna dalam hidup manusia. Allah Roh Kudus menolong manusia beriman untuk dapat hidup taat dalam kehendak dan rencana Allah, hidup di dalam kebenaran-Nya. Di ayat 23 sampai dengan 24, Paulus melanjutkan penggunaan perumpamaan tentang tukang periuk dan bejana untuk berbicara tentang penghukuman Allah yang adil dan pemilihan Allah yang penuh belas kasihan. Tuhan akan menghakimi dan Tuhan akan menyelamatkan. Allah akan menghukum orang-orang jahat dengan murka dan dengan cuma-cuma memilih untuk menyelamatkan mereka yang Ia berbelas kasihan. Paulus menunjukkan bahwa Tuhan memiliki dua kebenaran. Kebenaran penghakiman yang adil, yang benar, dan kebenaran rahmat anugerah. Tuhan memiliki kebenarannya yang adil ketika Ia tidak memilih orang-orang berdosa tertentu, dan Ia memiliki kasih sayang yang berlimpah dalam menyelamatkan orang berdosa lainnya. Allah dalam dua aspek kebenaran ini adalah hal yang tidak dapat kita sangkal. Dari ketulusan iman seorang percaya, barulah kita dapat mengenal bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Petrus mengingatkan kita bahwa kita dapat terus bergerak maju dalam iman dan terus tiada henti rajin berbuah. Dengan demikian, kita akan tahu bahwa kita adalah yang dipilih. Alkitab menyatakan kehendak Tuhan memilih, bukan menghendaki kita berspekulasi, tapi agar kita beriman untuk mengandalkan Tuhan dan tidak membanggakan diri sendiri. Pemilihan adalah tindakan Tuhan, dan tugas orang Kristen adalah untuk memberitakan Injil kepada lebih banyak orang. Dan tanggung jawab orang yang masih simpatisan adalah untuk benar-benar percaya dan bertobat dengan ketulusan iman dan buah yang dihasilkan. Dengan demikian, kita lebih yakin
bahwa kita adalah orang-orang yang disiapkan untuk kemuliaan. Karena itu, dengan meyakini bahwa kita adalah umat pilihan Allah, seharusnya kita hanya memiliki satu tujuan dalam hidup kita, yakni menggenapkan apa yang menjadi tujuan Allah menciptakan kita. Kita seharusnya mengarahkan hidup kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, menjalankan mandat yang sudah Tuhan perintahkan. Sebagai manusia ciptaannya, kita seharusnya menghayati hidup kita dengan bertanya dengan serius, apakah yang menjadi tujuan Allah menciptakan saya? Ini merupakan pertanyaan yang penting. Karena kalau kita tidak mengetahui tujuan Allah menciptakan kita, maka pastinya kita tidak dapat menggenapkan tujuan itu. Dan berarti hidup kita menjadi sia-sia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami sudah mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam kehidupan yang kami lalui banyak sekali masalah dan tantangan kami hadapi. Tetapi biarlah hal ini membuat kami terus hidup di dalam Engkau. Karena itu sebagai umat pilihan Allah, kami hanya memiliki satu tujuan dalam hidup kami, yakni menggenapkan apa yang menjadi tujuan Engkau menciptakan kami. Kami seharusnya mengarahkan hidup kami untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki, menjalankan mandat yang sudah Engkau perintahkan kepada kami. Ya Tuhan, apapun permasalahan yang ada, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Berkatilah kami dalam sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas. Biarlah dalam semuanya nama Tuhan dimuliakan. Kembali kami berdoa bagi yang sakit dan dalam permasalahan, dalam segala pergumulan, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, dan memberikan mukjizat-Mu, pertolongan-Mu bagi setiap kami. Kami percaya memperoleh kemenangan dan sukacita dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah daripada Bapa Surgawi, cinta kasih daripada Kristus Yesus, penyertaan dan penghiburan oleh Roh Kudus menyertai kita semua, sekarang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita senantiasa mengarahkan hidup kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, menjalankan mandat yang sudah Tuhan perintahkan sebagai tujuan hidup kita. Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai segala aktivitas kita hari ini. Sampai berjumpa dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.